Bab 32, Berkumpul bersama. Kota Sungai Impian. Keluarga Chan. Banyak wajah asing datang ke ruang resepsi hari ini. Ini adalah perwakilan dari keluarga besar di kota Menghe. Banyak orang tampak gelisah. Keluarga Chan memusnahkan beberapa keluarga dalam waktu singkat, yang membuat banyak orang sedikit khawatir. Belum lagi keluarga Sun dan keluarga Chu, dua kekuatan tahap nascent soul juga hancur. Kehancuran, ini agak terlalu menakutkan. Di ruang tamu yang kosong, semua orang tidak berani saling berbisik, paling-paling mereka saling memandang dan menunggu dengan tenang. Setelah sekian lama, Chan Wanj dan Chan Yun masuk bersama. Chan Yun tertawa dan berkata, "Maaf membuatmu menunggu begitu lama." Setelah mendengar ini, sekelompok orang tidak bisa duduk diam. Mereka segera berdiri dan berkata sambil tersenyum. Di mana? Di mana?" Chan Yun mengangkat tangannya kepada semua orang. "Maaf, mohon tunggu sebentar lagi. Hal utama hari ini adalah kepala keluarga memiliki sesuatu untuk dijelaskan." Melihat sikap rendah hati Chan Yun, banyak orang langsung menghela nafas lega. Setidaknya untuk saat ini, tampaknya keluarga Chan bukanlah orang yang tidak masuk akal. Selama sikapnya tidak terlalu keras, berarti tidak ada hal besar yang akan terjadi dalam pertemuan ini. Namun, semua orang segera menjadi penasaran lagi, dan mereka semua sedikit penasaran dengan kepala baru keluarga Chan. Dilihat dari kecerdasannya, semua perubahan yang terjadi di keluarga Chan sepertinya ada hubungannya dengan kepala keluarga Chan. Terlebih lagi, kepala keluarga Chan ini sepertinya hanya seorang junior. Meski dikatakan sebagai junior, tidak ada seorang pun yang berani menganggapnya sebagai junior, kecuali dia tidak puas dengan umur panjangnya. Tidak lama kemudian, Chan Daozhen perlahan masuk ke ruang tamu, dengan Chan Xuan dan Chan Wu mengikuti di belakangnya. Dalam sekejap, mata semua orang tiba-tiba terfokus padanya. Qi Xiaohe menatap Chan Daozhen dengan keterkejutan di matanya. Ini benar-benar tahap nascent soul. Aura yang dipancarkan oleh Chan Daozhen tidak bisa dipalsukan sama sekali. Sungguh menakutkan untuk tahap nascent soul yang masih muda. Namun, meskipun dia bisa melihat kultivasi Chan Daozhen, dia tidak melihat kultivasi Chan Xuan. Qi Xiaohe segera berdiri dan berkata dengan ekspresi hormat. "Saya telah bertemu dengan tuan keluarga Chan." Setelah mendengar ini, semua orang segera berdiri, menangkupkan tangan mereka dan berkata, "Saya telah bertemu dengan tuan keluarga Chan." Tidak ada yang berani untuk tidak menghormati Chan Daozhen saat ini. Semua menunjukkan sikap menyerah. Chan Daozhen menjawab dengan senyum tipis dan menangkupkan tangannya, lalu duduk di kursi depan dengan ekspresi acuh tak acuh. Setelah melihat sekeliling, dia berkata langsung, "Setiap kepala keluarga sibuk dengan urusanmu, jadi aku akan berhenti mengobrol." Chan Daozhen terdiam beberapa saat, lalu berkata lagi, "Hal pertama adalah mulai sekarang, kota Menghe adalah milik keluarga Chan. Apakah Anda punya pendapat tentang ini?" Setelah mendengar ini, semua orang di aula jatuh ke dalam kematian. Kesunyian. Semua orang terdiam dan memandang Chan Daozhen dari waktu ke waktu. Nada bicaramu tidak berarti pertanyaan sama sekali, ini lebih seperti pemberitahuan langsung. Jika saya mengatakan bahwa saya punya pendapat, apakah saya akan langsung terciprat darah? Dihadapkan pada kata-kata Chan Daozhen, semua orang tidak tahu harus menjawab apa. Qi Xiaohe berdiri lagi dan berkata, "Tuan Chan, mulai sekarang, keluarga Qi akan menghormati keluarga Chan. Keluarga Chan berkata bahwa kota Menghe adalah milik keluarga Chan, jadi milik keluarga Chan. Saya punya tidak keberatan." Mendengar ini, Chan Daozhen menatap Qi Xiaohe dengan penuh penghargaan. "Ya, kamu masih berakal sehat." Ketika orang lain mendengar kata-kata tersebut, ada yang langsung berdiri dan setuju, menyatakan kesediaannya untuk menyerah kepada keluarga Chan. Beberapa orang juga memasang ekspresi kusut di wajahnya, terutama kekuatan yang awalnya berada di bawah keluarga Huang. Mereka yang awalnya menyerah kepada keluarga Chan, mereka yang masih berada di bawah keluarga Qi,
dan mereka yang berada di bawah istana tuan kota adalah yang paling cepat mengungkapkan pendirian mereka. Dan mereka yang ragu-ragu khawatir tentang Seven Stars Valley. Dibandingkan dengan tuan muda tertua dari keluarga Huang, dia adalah keturunan langsung dari kepala lembah Qixing, dan dia adalah kekuatan sejati dari seorang biksu dalam tahap transformasi dewa. Meskipun keluarga Chan sangat kuat, tidak dapat disangkal hal ini, namun tidak peduli berapa banyak tahap Nation Soul yang ada, masih ada beberapa tahapan Nation Soul di Seven Star Valley. Dengan tambahan tahap transformasi ilahi, keluarga Chan tidak akan mampu lagi menolaknya. Chan Daozhen melihat sekeliling dan melihat masih ada 15 orang yang belum berbicara. Dia ingat 15 orang ini. Dan orang-orang itu, setelah menatap mata Chan Daozhen, hanya meminum air dengan rasa malu. Mereka adalah orang-orang yang tidak ingin mengambil keputusan begitu cepat, dan mereka ingin menunggu sampai pemenang antara lembah Qixing dan keluarga Chan ditentukan sebelum mengambil keputusan. Tentu saja mereka hanya tangguh secara lahiriah. Jika keluarga Chan memberikan tekanan, mereka pasti akan segera menyerah. Mereka hanya ingin menguji sikap keluarga Chan. Chan Daozhen tidak melanjutkan pembicaraan tentang topik ini. Dia hanya mengangguk ringan, lalu menunjuk ke arah Chan Xuan di sampingnya dan berkata, "Nama orang ini adalah Chan Xuan. Dia akan menerima posisi penguasa kota Menghe dalam waktu dekat. Tolong juga tolong bekerja sama dengan manajemen rumah tuan kota." Qi Xiaohe segera berkata, "Tentu saja." Yang lain juga setuju. Di aula, selain generasi tua seperti Chan Yun dan Chan Shan, juga ada beberapa generasi muda yang hadir. Chan Xiang, Chan Yi, dan beberapa lainnya. Terutama Chan Yi, melihat penampilan Chan Daozhen yang tenang dan natural, matanya penuh kekaguman. Orang memuja yang kuat, terutama perempuan. Dua rona merah muncul di pipi putih Chan Yi, dan dia berbisik, "Tuan, kamu sangat tampan." Chan Xiang, yang berada di sampingnya, menggelengkan kepalanya tak berdaya ketika mendengar ini. Namun, sorot matanya mirip dengan Chan Yi, dan dia dipenuhi kekaguman. Bagaimana keluarga Chan bisa memiliki pengaruh seperti itu di masa lalu? Ini membuat takut banyak kekuatan. Bahkan kekuatan seperti keluarga Qi tidak punya pilihan selain datang untuk menyenangkan mereka. Chan Xiang menarik napas dalam-dalam, dan sebuah ide muncul di benaknya. Karena Chan Yi bisa membuka kamar dagang, mengapa saya tidak bisa membentuk kekuatan? Chan Xiang melihat penampilan Chan Daozhen dan menarik napas dalam-dalam. Darahnya mendidih dan dia dipenuhi rasa bangga. Ia juga ingin menjadi pria kuat yang berdiri tegak dan menjadi kepala keluarga. Tanpa disadari, Chan Daozhen telah menjadi panutan di benak setiap orang, sebuah tujuan yang ingin dilampaui oleh semua orang. Di ruang penerima tamu, Chan Daozhen berkata lagi, "Kali ini kami terutama akan mengumumkan dua hal ini. Jika kepala keluarga Qi tetap tinggal, yang lain tidak akan jauh." Alasan utama membiarkan mereka datang kali ini bukan untuk berdiskusi, tetapi untuk tekankan satu hal kepada mereka. Sekarang di kota Menghe, keluarga Chan adalah raja. Ketika Qi Xiaohe mendengar perkataan Chan Daozhen, hatinya tiba-tiba bergetar. Dia ditinggalkan sendirian. Meskipun dia tahu itu bukan hal yang buruk, dia masih sedikit takut. Ini adalah ketakutan naluriah terhadap yang kuat. "Kalau begitu, ayo kita pergi dulu." Semua orang di aula tidak keberatan, berdiri dan pergi. Pada akhirnya, Qi Xiaohe adalah satu-satunya orang luar yang tersisa di seluruh aula. Qi Xiaohe menelan ludahnya, mengangkat tangannya dan bertanya, "Saya ingin tahu apakah Tuan Chan punya instruksi lain?" Bab 33, Keluarga Qi menyerah. Chan Daozhen mengulurkan tangannya dan berkata, "Duduk." Setelah mendengar ini, Qi Xiaohe tidak menolak, tetapi hanya duduk di samping dengan patuh. Diam-diam menunggu kata-kata Chan Daozhen selanjutnya. Chan Daozhen melanjutkan, "Kemarilah, tuangkan teh untuk Tuan Qi." Seorang pelayan dari keluarga Chan segera melangkah maju dan mengisi teh untuk Qi Xiaohe. Qi Xiaohe tiba-tiba merasa tersanjung.
Dia tidak menyangka Chan Daozhen akan memperlakukannya dengan baik. Chan Daozhen berkata perlahan, "Tuan Qi, saya meninggalkan Anda sendirian karena satu hal. Tidak banyak orang di keluarga Chan yang bisa melakukan sesuatu. Jadi, kami membutuhkan seseorang untuk membantu kami. Anda apakah keluarga Qi bersedia?" Chan Daozhen mengatakannya dengan sangat lugas, tanpa liku-liku apapun. Qi Xiaohe mengerti apa yang ingin diungkapkan Chan Daozhen, tetapi dia sudah memutuskan untuk menyerah kepada keluarga Chan, jadi dia langsung berdiri, lalu berlutut dengan satu kaki, menundukkan kepalanya dan berkata dengan keras, "Saya bersedia untuk menumpang untuk keluarga Chan." Begitu. Dia mengatakan ini. Chan Yun di samping merinding, dan semua anggota keluarga Chan diolah gemetar karena kegembiraan di wajah mereka. Keluarga Chan benar-benar menaklukkan kekuatan tahap jiwa yang baru lahir. Penyerahan Qi Xiaohe benar-benar berbeda dengan penyerahan keluarga lainnya. Qi Xiaohe benar-benar telah menjadi separuh dari keluarga Chan. Keluarga-keluarga yang menyerah menjadi pengikut keluarga Chan, tidak lebih. Chan Daozhen juga menemukan bahwa jumlah anggota keluarga di panel sistemnya berubah dari 199 menjadi 200. Dengan kata lain, Qi Xiaohe dianggap sebagai pelayan keluarga Chan mereka. Chan Daozhen berkata dengan tenang, "Tuan Qi, di masa depan Anda akan senang atas pilihan yang Anda buat hari ini." Qi Xiaohe tidak menjawab, tetapi menundukkan kepalanya lagi dengan ekspresi hormat. Chan Daozhen berbalik dan berkata, "Penatua Chan Yun, ambil 15 pil pembuka roh yang kuberikan padamu dan berikan kepada kepala keluarga Qi." Chan Yun tidak ragu sama sekali dan mengeluarkan tas Qian Kun yang berisi 15 pil pembuka semangat. Qi Xiaohe terkejut ketika dia melihat tas Qian Kun di depannya dan apa yang dikatakan Chan Daozhen tadi. "Buka ramuannya." Keluarga Qi tidak memiliki cadangan ramuan semacam itu sama sekali. Di seluruh kota Menghei, hanya pedagang Teng Fei yang menjual ramuan tersebut, dan jumlahnya terbatas dan dijual di lelang setiap saat. Kalau lebih mahal, batu spiritual kualitas rendah bisa dijual seharga 1 juta, dan bila lebih murah, bisa dijual minimal ke 300.000. Alasan utamanya adalah meskipun pil Kailing hanyalah ramuan tingkat tinggi tingkat ketiga, hanya alkemis tingkat 4 yang dapat memperbaikinya, dan tidak ada alkemis tingkat 4 di kota Menghei. Oleh karena itu, meskipun banyak kekuatan memiliki batu spiritual, mereka tidak dapat membelinya sama sekali. Yang mengejutkan Qi Xiaohe sebenarnya bukanlah ramuan itu, tetapi fakta bahwa keluarga Chan dapat menghasilkan begitu banyak ramuan spiritual sekaligus. Hal ini membuatnya bertanya-tanya apakah keluarga Chan memiliki alkemis tingkat 4. Selama ini, kamar dagang melonjak tapi tidak ada lelang ramuan ajaib. Tapi memikirkannya saja sudah menakutkan. Membuka pil spiritual tidaklah menakutkan, tetapi menjadi alkemis kelas 4 sangatlah menakutkan. Chan Daozhen sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan berbalik dan berkata, "Ngomong-ngomong, bukankah Chan Lu seorang alkemis kelas 4? Biarkan dia menyempurnakan ramuan ini lebih banyak. Beli saja bahannya secara langsung. Jika kamu bisa, jika Anda tidak membelinya, seolah kelompok tentara bayaran. Bayar mahal agar mereka dapat membantu menemukannya. Keluarga Chan tidak kekurangan uang. Kuncinya adalah meningkatkan kekuatan keluarga Chan sesegera mungkin. Chan." Yun juga segera menyadari bahwa ada alkemis kelas 4 di keluarganya. Bagaimana dia bisa dilupakan? Dengan dia di sini, apakah ada banyak ramuan ajaib seperti itu? Ketika Qi Xiaohe mendengar ini, hatinya tiba-tiba bergetar. Apakah keluarga Chan benar-benar memiliki alkemis kelas 4? Ya Tuhan! Ini adalah alkemis kelas 4. Alkemis adalah profesi yang paling berharga dan langka di antara semua profesi, karena ramuan yang mereka sempurnakan dapat terus-menerus menciptakan orang-orang yang berkuasa. Sama seperti alkemis tingkat 4, mereka dapat menyempurnakan ramuan pembuka roh untuk membantu biksu di tahap alkimia menerobos hingga penyelesaian tahap alkimia. Mereka juga dapat menyempurnakan ramuan tingkat keempat untuk membantu mereka menerobos langsung ke tahap jiwa baru lahir. Selain itu, di antara obat mujarab kelas 4,
ada juga obat mujarab yang bisa langsung menembus alam. Jadi memiliki seorang alkemis berarti memiliki pohon uang dan mesin yang dapat menciptakan orang-orang kuat yang tidak terbatas. Satu-satunya konsekuensi menggunakan ramuan untuk meningkatkan alam seseorang adalah hal itu akan mengarah ke alam kosong. Namun hanya perlu beberapa saat untuk membiasakan diri. Obat mujarab awalnya dimurnikan dengan mengekstraksi esensi dari berbagai bahan. Tidak ada kotoran di dalamnya dan tidak akan mempengaruhi fondasinya. Kecuali jika sang alkemis tidak cukup baik dan memurnikan produk yang cacat, atau ada masalah dengan bahannya. Seorang alkemis kelas 4. Hati Qi Xiaohe terguncang lagi, dan napasnya menjadi sedikit cepat. Bahkan untuk tahap nascent soul, itu sangat membantu. Qi Xiaohe sangat bersemangat. Tampaknya bergabung dengan keluarga Chan adalah pilihan yang tepat. Dia ingat bahwa pada hari keluarga Chan dihancurkan, aura kuat yang muncul di rumah tuan kota kemungkinan besar berasal dari tahap transformasi dewa. Meskipun orangnya agak aneh dan sepertinya bukan manusia. Tapi itu tidak penting lagi. Sebuah keluarga dengan alkemis kelas 4 jelas tidak lemah kekuatannya. Sepertinya aku membuat taruhan yang tepat kali ini. Mata Qi Xiaohe dipenuhi dengan kegembiraan. Dia mungkin bisa mengambil kesempatan ini untuk memimpin keluarga Qi ke tingkat yang belum pernah mereka capai sebelumnya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menenangkan kegembiraan di hatinya dan langsung mengambil tas Qian Kun tanpa bersikap sok. Terima kasih Tuhan atas harta karunia. Mendengar judul ini, semua orang yang hadir kembali terkejut. Pada saat ini, mereka benar-benar memastikan bahwa keluarga Qi benar-benar menyerah kepada keluarga Chan. Namun meski begitu, mereka masih merasa seperti sedang bermimpi. Saat terbangun dari mimpi, keluarga Chan akan kembali ke penampilan aslinya dan hidup akan sengsara. Perubahan dalam keluarga Chan hanya memakan waktu beberapa hari, dan semua orang masih merasa sedikit tidak nyata. Untuk kekuatan seperti keluarga Qi, banyak orang masih merasa bahwa pihak lain adalah kekuatan tahap nascent soul yang unggul. Ibarat seorang dewi yang dulu mengabaikanmu dan tiba-tiba berkata ingin jatuh cinta padamu. Siapa yang tidak bingung dengan hal ini? Melihat Qi Xiaohe yang penuh hormat, Chan Daozhen mengangguk puas. Keluarga Chan membutuhkan seseorang yang benar-benar dapat membantu pekerjaan mereka, dan keluarga Qi sangat cocok. Karena alasan ini, dia secara alami bersedia mengeluarkan sejumlah uang untuk melatih keluarga Qi. 15 pil ajaib hanyalah permulaan. Selama keluarga Qi-nya setia, maka jika keluarga Chan makan daging, dia juga boleh menyesap supnya. Chan Daozhen berkata lagi, Tuan Qi, lakukan yang terbaik dan tahap transformasi ilahi tidak akan tercapai di masa depan. Dia mengatakan ini, di satu sisi, dia mencoba untuk mengesankan Qi Xiaohe, dan di sisi lain, dia juga menstabilkan emosinya, memberitahunya dengan cara yang halus keluarga Chan memiliki kemampuan bertarung pada tahap transformasi dewa. Ketika Qi Xiaohe mendengar ini, suasana hatinya menjadi lebih kuat. Kekuatannya sangat rata-rata, dan dia cukup beruntung untuk menerobos ke tahap nascent soul. Bagaimana keluarga Qi akan berubah di masa depan mungkin seperti itu, tetapi keluarga Chan memberinya harapan. Berharap untuk melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, Fang Ling di depan pintu aula berdiri, orangnya tiba-tiba berubah. Matanya menatap lurus ke kejauhan, dan dia terus mengeluarkan suara wuwu di mulutnya. Qi Xiaohe tiba-tiba terkejut, nafas ini begitu familiar. Aura di rumah tuan kota. Ketika dia merasakannya dengan hati-hati, hatinya terkejut lagi, dan dia memandang anjing putih besar di depan pintu dengan tidak percaya. Monster tingkat 5! Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan tempur tahap transformasi dewa keluarga Chan ternyata adalah monster tingkat 5. Tiba-tiba terdengar suara lagi. Chan Xuan berkata, Guru, ada 4 orang yang datang menuju keluarga Chan. 1 berada di tahap tengah transformasi Shen, 2 berada di tahap akhir jiwa baru lahir, dan 1 sedang dalam penyelesaian formasi dan Bab 34